Wah, anjing. Wah. Astagfirullah. Astagfirullah. Halo? Halo. Mas Imanya ada nggak? Walah. Kayak suara saya yang ini ya? Ya, ada ketua. Oke. Bintang, mohon dikondisikan itu rokoknya Bintang. Halo, mohon maaf, saya Sorry, terpental agak ini. trouble. Atau saya yang error ini. Saya juga error barusan ngomong, Mas. Sorry. Oh, Oke, yuk. Dilanjut ya, Mas. Bisa ya? tadi sampai mana tadi ya? Sampai mana tadi? Sampai revolusi industri, Mas, tadi. Membicarakan peran agama. Waktu itu agama pertama kali dibicarakan, terutama dalam diskusi agama dan lingkungan. Ada namanya ilmuwan namanya Francis Bacon, atau gimana spelling atau pronounce-nya saya nggak tahu. Bacon, Francis Bacon. Dia mendorong eksploitasi lingkungan secara besar-besaran. Jadi ketika manusia mempelajari ilmu pengetahuan tentang alam, secara bersamaan manusia mempunyai kuasa atas alam. Jadi manusia menguasai alam yang dia pelajari, katanya Francis Bacon. Nah, pemahaman-pemahaman itu lahirnya itu nggak langsung lahir gitu ya, pemikiran itu. Sebelumnya terpengaruh oleh apa itu namanya, heliosentris, manusia sebagai pusat alam semesta, anthropocentris, sebelum Galileo itu kan. Akhirnya manusia lah yang menguasai, yang punya kuasa atas alam. Semuanya boleh diapakan oleh manusia selama untuk kebaikan manusia. Nah, di era-era itu agama mulai dibicarakan. Oke, itu simbolnya gereja ya di Eropa. Tapi pertanyaannya, apakah sejarah diskusi agama dan lingkungan itu hanya dimulai dari Eropa? Ternyata tidak. Di dunia timur, khususnya Islam, juga mulai dibicarakan di era-era tahun 13-an ya, abad 14 gitu. Itu waktu pandemi Black Death. Nah, Black Death itu dibicarakan di bukunya siapa itu namanya? Yuval Harari Noah itu. Di Homo Deus itu kalau nggak salah. Dia membicarakan tentang pandemi Black Death. Nah, ilmuwan Muslim waktu itu sudah membuat kitab-kitab, 13 kitab kalau nggak salah. Ada papernya yang membahas tentang 13 kitab yang ditulis oleh ilmuwan Muslim yang berbeda-beda juga tentang pencemaran lingkungan, termasuk Ibnu Sina, Al-Farabi, dan lain-lain, Ibnu Luto, dan dia membicarakan tentang bagaimana pandemi itu bisa tersebar melalui interaksi sentuhan tangan ke tangan dari udara. Nah, ilmuwan Muslim waktu itu sudah membicarakan tentang persebaran penyakit dan kepulan asap-asap yang berasal dari dupa-dupa. Nah, dari wewangian itu yang dikatakan, wah ini di masa yang akan datang ketika asap-asap ini mulai banyak. Hari ini saja saya
sudah sesak gitu. Di kemudian hari pasti orang banyak menggunakan ini dan pasti akan merusak negara dan seterusnya. Ada sejarah timur dan sejarah barat yang membicarakan tentang agama dan lingkungan. Nah, kira-kira begitu. Kenapa kita harus mempelajari dan mempraktikkan praktik-praktik ekologi itu? Karena bukan satu-satunya ya, tapi bukan satu-satunya cara ya untuk kita bisa meningkatkan kesalehan. Tapi salah satu cara untuk kita bisa meningkatkan kesalehan sesuai dengan agama dan yang kita yakini, yaitu melalui sikap-sikap yang ramah lingkungan. Tidak hanya sholat, tidak hanya puasa, tidak hanya ritual-ritual yang sifatnya ke atas saja gitu ya. Tapi ritual-ritual itu, pilar-pilar Islam itu ada konsekuensi ekologisnya. Misalkan puasa mencegah kita untuk tidak serakah gitu, untuk makan secukupnya gitu ya. Sholat gitu, kita bersentuhan dengan tanah, hidung kita tempelkan ke tanah, dahi kita tempelkan ke tanah, bukan kita menyembah tanah, tapi ada pesan yang tersirat bahwa tanah itu suci gitu. Asal kita dan tempat kita kembali. Apa yang kita makan semuanya juga berasal dari tanah. Jadi tubuh kita berasal dari tanah. Makan dari sesuatu yang dari tanah. Gitu. Minum air juga dari tanah dan seterusnya. Dan secara tidak langsung ritual-ritual keagamaan kita itu sebenarnya memberikan banyak sekali pesan untuk kita bisa menghormati tanah, air, udara, dan seterusnya. Mengapa kita harus belajar ekologi? Itu lebih jawabannya secara singkat begitu. Nanti kita sambung di diskusi. Nah, pendekatannya bisa, kalau saya sebatas pengetahuan saya belajar ya, mendekati teori dan praktik ekologi ini melalui dua hal ya. Melalui hal yang religius dan non-religius. Ya, bukan berarti kita orang beragama itu bahwa pendekatan yang religius lah yang lebih efektif gitu, timbang yang sekuler gitu katakanlah. Nah, sebatas pengetahuan yang seperti ini justru malah menimbulkan sekat ya, permusuhan antara yang sekuler dan yang religius. Padahal sama-sama tinggal di rumah yang sama-sama hidup di planet yang sama, tapi tengkar cuma gara-gara beragama dan tidak beragama. Nah, pemahaman yang seperti ini sebatas pengetahuan saya justru akan menjauhkan kita untuk saling bekerja sama dalam merawat lingkungan. Jangankan sama beda negara, beda tetangga saja, ya katakanlah tetangga kita ateis ya. Hanya karena tetangga kita ateis, kita nggak mau nih, bantu serokin selokannya gitu. Enggak, dia ateis nggak mau. Ini kan lucu. Padahal dia hidup di kampung yang sama, tinggal di atas selokan yang sama, nanti banjir juga kena dampaknya dan seterusnya. Nah, pendekatan itu yang yang bisa mewakili ya untuk bisa mempelajari ekologi. Non-religius itu banyak misalkan sudut pandang ilmu yang non keagamaan gitu, banyak sekali ilmu-ilmu yang non religius ya, karena memang penemu atau pendiri ilmu pengetahuannya didirikan oleh orang-orang ateis. Misalkan ilmu biologi mungkin didominasi oleh orang-orang ateis ya. Siapa itu namanya dari evolusi itu, Charles Darwin. Dan sebenarnya Charles Darwin nggak pernah ngomong manusia berasal dari kera. Justru
peneliti selanjutnya siapa sih, William siapa gitu, yang dia mempelajari di Indonesia, penelitian di Sulawesi, menemukan fosil itu dan mengungkapkan teori bahwa manusia berasal dari kera. Nah, banyak orang biolog, ilmuwan biologi itu yang non religius, percaya bahwa semua alam semesta ini tidak diciptakan Tuhan secara langsung kun fayakun begitu kan. Kita kan percaya seumumnya kun fayakun, jadi manusia langsung ditiup, misalkan imajinasi kita ruh kita itu ditiup oleh Tuhan di dalam kandungan ibu ya, selama 40 hari gitu kan. Ditiup Tuhan berarti kan udara berasal dari dalam tubuh Tuhan mengalir di dalam nyawanya, nadi-nadi kita. Ini kan kita langsung jadi gitu. Kalau dalam teori biasanya disebut teori penciptaan. Tapi orang-orang biolog mendekati ilmu ekologi ini menggunakan cara berpikir yang lain, bahwa alam semesta ini berasal dari sesuatu yang ada, yang terindra gitu, sesuatu yang nampak. Mereka nggak percaya tentang sesuatu yang besar di balik kehidupan. Nah, mendekati ilmu ekologi ada dua, religius dan non religius. Enaknya bergerak dalam isu ini itu kita nggak pandang bulu, nggak terbatas dengan ini Sunni, ini Syiah, ini Khawarij, ini apa namanya, sekte Jabariyah, sekte begitu, atau kulit hitam putih, semuanya bisa bergerak dalam isu ini. Mau perempuan, mau laki-laki, tua, muda, semuanya bisa bergerak dalam isu ini. Luas sekali, kita bisa bersentuhan dengan siapapun dalam isu ini. Kira-kira begitu, Arisa. Pertanyaan selanjutnya apa tadi? Siap. Terkait ini Mas, barangkali gerakan ekologinya Mas. Ya maksudnya kan tadi udah dibahas nih secuil, ya memang nggak pandang bulu gitu. Tapi misal ini gerakan kita kan mahasiswa nih, ya rencana Powehima itu ya ingin membawa ke ranah mahasiswa. Barangkali pengalaman dari Mas Iman sendiri, tadi kan pertanyaan setelah ini experience-nya dari pengalaman Mas sebagai yang di bidang kajian ekologi itu bagaimana gitu? Ya, jadi lupa pertanyaannya tadi. Oh ya, gerakannya bagaimana? Gerakan. Saya sederhanakan menjadi dua. Bagaimana kita bisa bergerak dalam isu ini? Ya, dalam ranah struktural dan ranah kultural. Nah, struktural itu kita bisa menyasar kebijakan. Kita bisa menaruh perhatian pada kajian yang sifatnya politis, yang halnya sistematis begitu, undang-undang, perda, pergub, terus apalagi institusi-institusi negara yang ada kaitannya dengan lingkungan, semuanya ya, saya rasa semua institusi itu punya peran dalam menyelamatkan lingkungan. Dalam level struktural kira-kira begitu, bahkan di tingkat yang paling kecil di level RT mungkin kita bisa masuk dalam rapat RT begitu kan, bagaimana bisa membuat kampung menjadi ramah lingkungan gitu kan, kampung hijau, membranding kampung hijau, kampung-kampung yang lain gitu, green kampung atau apa itu yang paling kecil. Itu soal struktural. Nah, kalau kultural itu biasa saya menyederhanakan kultural itu menjadi sosial, itu bisa sosiokultural ya, bisa disederhanakan menjadi sosiokultural. Kalau kultural itu saya biasa menspesifikkan ke diri saya, ke perilaku kita
kita masing-masing kita agar bisa menjadi contoh bagi orang lain. Bagaimana kita bisa mengakui dosa-dosa yang sudah kita lakukan yang lalu, ya kan, kebiasaan-kebiasaan yang ya itu ketika dilakukan secara terus-menerus bisa menyumbang kerusakan lingkungan. Itu level-level kesadaran yang paling kecil ya. Kita jadi sebenarnya pergerakan lingkungan yang paling menantang dan paling melelahkan itu bukan bergerak di ranah sosial, tapi ranah psikologis ya. Berdebat dengan diri sendiri itu melelahkan lebih melelahkan ketimbang memobilisasi massal gitu kan. Demonstrasi, kita geraknya rame-rame, capeknya itu seringkali gampang hilang karena banyak temannya kan, senang. Tapi berdebat dengan diri sendiri itu memenangkan perdebatan dengan diri kita yang lalu itu susah sekali. Itu pengalaman pribadi saya dalam mengakui dosa-dosa. Nah, hari ini bukan berarti saya sudah meninggalkan sepenuhnya ya kebiasaan-kebiasaan yang tidak ramah lingkungan. Masih banyak hal yang saya masih belum bisa tinggalkan. Kita semua ya, mengendarai kendaraan dengan menyumbang polusi, gitu kan, mandi pakai air sabun, gitu kan. Kita belajar di sini juga butuh di bagian bumi sana, gitu kan. Ngeruknya juga nggak tanggung-tanggung, bisa jadi di bawah tanahnya desa terpencil gitu. Suatu saat mereka bisa runtuh rumahnya gara-gara batu baranya diambil dan kita nikmati hari ini. Nah, semuanya ada konsekuensi ketika kita hidup ya. Ada banyak hal yang sebenarnya nggak kita sadari, tapi ya kita nggak sadar bahwa kita menyumbang banyak kerusakan, tapi nyatanya begitu. Selama kita akan terus menyumbang polusi, menyumbang emisi, menyumbang kerusakan gitu. Berhenti ketika kita mati. Kalau kita mati ya kita akan menyumbang kesuburan bagi tanah, ya kan. Tanah-tanah di sekitaran makam itu kan subur karena jasad manusia itu hancur dimakan cacing, cacingnya menyuburkan tanaman gitu kan. Pertanyaannya, kalau kita mau ramalkan yang 100%, apakah kita harus mati? Ini bunuh diri apakah bunuh diri untuk menyelamatkan lingkungan itu bisa dikatakan syahid gitu? Aduh, kontemplasi nih Mas. Jadi pemikiran kan, wah ini kamu ini jalan makan saja tadimu itu digiling di pabrik yang juga menghasilkan polusi gitu. Kalau kamu terus hidup, kamu akan terus menyumbang kerusakan dong gitu. Wah, saya sering di debat jangan dibully begitu. Kalau kamu makan sayur kan berarti kamu juga menggunduli sawah-sawah dan seterusnya. Sabun-sabunmu itu memunahkan ikan-ikan yang ada di selokan loh. Jangan kira sabun-sabun yang kamu buang di selokan itu nggak ada makhluk yang tersisa gara-gara kamu mandi membersihkan diri. Yang katanya bersuci toharoh itu justru kita malah merusak kehidupan yang lain gitu kan. Nah, kan kalau saya hidup di masyarakat urban ya, di selokan-selokan perkotaan gitu ya. Dulu waktu saya kecil bisa serokin ikan kecil-kecil gitu ya di selokan gitu, main hujan-hujan gitu. Ada banjir dan bening sekali air banjirnya gitu. Ada ikan-ikan banyak kita tangkap. Seneng banget gitu kan cari ikan waktu banjir dulu. Kalau sekarang
susah sekali nemuin. Jangan kepiting jadi di selokan sudah hampir nggak ada. Saya jarang temuin itu. Jadi air Ikan comberan kecil-kecil sekarang, Mas. sudah nggak ada. Sudah nggak karuan sekarang. Bahkan airnya kalau kita ambil gayung gitu, segayung gitu kan, kita tuang gitu dengan jarak 1 meter saja, airnya sudah berbusa karena sudah banyak cairan fosfat berasal dari sabun cuci kita. Kita mencuci baju dengan dalil untuk mendekatkan diri agar menghilangkan hadas kecil, hadas besar, tapi malah justru membunuh organisme yang ada di kali begitu. Nah, itu refleksi berapa tahun yang lalu ya. Ini saya nggak bisa terus-terus hidup yang kayak gini. Nah, pertanyaannya, bergerak dari mana dulu kita dalam hal ekologi ini? Kita harus hijau dalam pikiran dulu. Hijau sejak dalam pikiran dan hati dulu. Ya. Kalau kata Eyang Pramudianantatur kan, ya, adil sejak dalam pikiran gitu kan. Nah ini ya, Arizal Asamsul apa ini katanya ini? Dulu hujan cari ikan, sekarang hujan cari perlindungan, ya kan? Betul. Nah, apa namanya? Refleksi-refleksi yang kecil dan melelahkan itu ya kita mulai. Betul. Dan bertaubat sesegera mungkin gitu kan, taubat ekologi gitu. Dulu sejak dalam pikiran dan hati kita mau 2 tahun mungkin 3 tahunan saya beli minuman botol itu 2 kali karena waktu itu di pantai selatan dan ngantuk sekali dan harus beli kopi karena harus pulang nyampe kosan cepet, harus submit tugas secara cepet. Saya nggak bisa ini kalau tidur di jalan dulu, saya harus beli kopi. Akhirnya terpaksa istighfar gitu kan, botol Kopiko itu di supermarket gitu. Saya minum lah. Ya selama 2 atau 3 tahunan ya, saya baru beli botol ya kemasan itu 2 kali itu. Sebelumnya saya nggak sampai kepikiran mau beli, ambil comot gitu kan, comot beli hal-hal yang sepele, beli pentol aja saya mikir mending saya nahan beli pentol ketimbang saya buang plastik lagi, atau mungkin saya beli pakai tepak makan. Toh nanti tepak makannya juga dicuci pakai sabun juga gitu kan. Sabunnya ngalir ke selokan lagi. Aduh, serba salah jadinya saya. Akhirnya nggak jadi makan karena banyak debat di dalam kepala gitu. Akhirnya terbiasa untuk menahan sesuatu. Puasa itu kan. Ya, puasa itu tidak hanya menahan nafsu makan, libido untuk makan sesuatu yang plastiknya 1 kali pakai gitu kan, emisinya besar gitu kan, itu cukup ampuh ya ketika direfleksikan melalui ibadah. Kira-kira itu struktural dan kultural. Kita bisa belajar dalam hal kultural ya, misalkan baru-baru ini ada yang viral ya, ada satu orang yang mengaku Islam kemudian buang sesajen di daerah bencana gitu kan. Nah, dia mengaku kalau inilah yang menyebabkan bencana dan seterusnya. Padahal menurut saya ini boleh didebat ya teman-teman.
Padahal menurut saya hal itulah yang justru bisa membuat alam itu menjadi lestari. Memang tidak tidak mutlak ya hal ini, tapi hal ini bisa membantu kita untuk menjaga alam agar tidak dimasuki oleh siapapun, manusia termasuk. Maksudnya khususnya manusia, agar tidak terjamah dan tidak eksploitasi, menyucikan gunung atau menyakralkan hutan, menyakralkan sungai itu agar orang tidak mendekati yang disakralkan itu sehingga lestari. Nah, sesajen itu fungsinya untuk menghormati ya, terlepas dari itu terlepas dari orang Islam memahami bahwa itu sebuah kesyirikan, tapi kita bisa menerima manfaatnya di bumi, kan? Alam itu lestari, kita bisa hidup dengan sehat di bumi karena sesajen itu menjaga sungai. Kalau di masyarakat adat mana ya, di itu Baduy, suku Baduy, ada suku Baduy luar dan suku Baduy dalam. Suku Baduy dalam itu tidak boleh masuk kamera, nggak boleh masuk benda-benda yang sifatnya modern. Apa dampaknya? Hutannya terjaga. Mereka nggak butuh pupuk kimia dalam pertanian mereka. Tetap bisa panen. Jarang sekali gagal panen. Atau mungkin dari generasi ke generasi nggak pernah gagal panen karena mempertahankan cara-cara nenek moyang mereka, membuat klasifikasi hutan. Ada hutan tutupan, ada hutan garapan, ada hutan hutan tutupan itu hutan yang sangat keramat, hanya kepala suku saja, hanya kepala adat saja yang boleh masuk di situ. Ya, hutan garapan itu hutan-hutan yang pohonnya boleh diambil, apa saja boleh diambil selama itu untuk mencukupi kebutuhan, tidak lebih dari kebutuhan. Ya. Garis bawahnya adalah selama itu mencukupi kebutuhan, bukan menuruti keinginan. Ya. Kalau kapitalis, pabrik-pabrik kan menumpuk kekayaan ya, terlepas dari ini permintaan pasar, ini kita harus tingkatkan produksinya. Orang-orang manajemen, orang-orang ekonomi bicara itu ya pasti. Tapi masyarakat adat berseberangan dengan cara berpikir itu. Kita nggak boleh ambil apa yang ada di alam itu secara berlebihan. Kalau sederhananya begini, apa yang saya beri, apa yang saya dapatkan. What I take, what I give is what I take. Apa yang saya beri ke alam itu akan sebanding dengan apa yang saya dapatkan dari alam. Ketika saya memperlakukan alam dengan baik, maka alam akan memperlakukan saya dengan baik. Nah, pemahaman-pemahaman masyarakat adat yang seperti itu dari ribuan tahun yang lalu menjaga, melestarikan alam kita. Tapi orang yang mengaku Islam di video itu justru ingin mengusik kepercayaan orang lain yang bahkan diatur sudah dalam Islam itu lakum dinukum waliyadin. Ini lebih jelas lagi itu kan kalau melihat dari asbabun nuzulnya kan salah satu riwayatnya kan bicara soal ayo Muhammad, kamu sembah Tuhanku, nanti aku akan sembah Tuhanmu, begitu kan, barter begitu kan, kalau masalah itu. Mohon maaf nanti saya tolong dikoreksi ya, teman-teman IAT itu. Nah, kenapa? Nah, di Indonesia kan kepercayaan atau penghayat
kepercayaan, kebatinan, aliran-aliran kebatinan itu tidak dianggap agama hanya ya di Indonesia, bahkan di negara lain, kan. Bahkan bahasa Al-Quran juga menyiratkan. Saya tidak bisa memastikan bahwa Al-Quran seperti itu, karena tafsir Al-Quran itu konstruksi sosial ya, konstruksi orang yang menafsirkannya. Dimulai dari At-Tabari dan Muqatil mungkin. Nah, siapa namanya? Al-kafirun lakum dinukum. Din itu kan dimaknai, disematkan kepada agama orang yang mengajak Nabi Muhammad. Agamanya apa? Menyembah berhala. Orang Quraisy waktu itu menyembah berhala. Jadi din. Bisa disebut agama. Tapi di Indonesia secara politik tidak mau mengakui kepercayaan ini sebagai din, sebagai agama. Ini kan lucu. Nah, akhirnya berdampak ke pemahaman kita, oh ini bukan agama, ini Sunda Wiwitan bukan agama, atau Marapu bukan agama. Kepercayaan-kepercayaan nenek moyang kita tidak dimasukkan dalam agama. Agama hanya 6 di Indonesia. Kata siapa? Sejak siapa negara? Sejak kapan negara bisa mengatakan ini agama dan ini bukan agama? Nah, itu cara politik ya. Jadi pengakuan agama-agama itu berdampak pada bagaimana umat beragama bisa menjaga lingkungan. Ketika orang Islam masuk ke dalam pedalaman ya, berdakwah gitu. Ini tidak hanya berlaku bagi orang Islam ya, tapi umat-umat Kristen, orang-orang kolonial ya. Dulu 3G itu ya, Gold, Glory, Gospel itu ya. Masuk ke dalam hutan-hutan atas nama agamanya masing-masing ya. Islam masuk ke dalam keagamaan untuk islamisasi. Kristen masuk ke pedalaman masuk untuk kristenisasi. Ketika mereka sudah berganti agama, meninggalkan agama nenek moyang mereka yang menyucikan hutan, menyakralkan hutan, kemudian meninggalkan hutan, gitu kan. Kita harus dekat di masjid, kita harus makmurkan gereja, gitu. Hutannya ditinggal, dibabatlah hutannya sama korporasi. Pemahaman-pemahaman yang ya kalau diislamkan kemudian menjadi Islam ekologis gitu. Ya itu persoalan lain ya. Tapi nyatanya hari ini semakin berkurangnya agama-agama masyarakat adat itu, semakin berkurangnya hutan-hutan di Indonesia. Karena yang menjaga hutan selama ini adalah agama nenek moyang, karena agama Islam ini agama pendatang ya kan. Agama-agama Kristen, Hindu, Buddha itu kan agama pendatang. Nah, makin hari makin berkurang hutannya gara-gara agama baru itu masuk, bisa jadi ya. Ini saya tidak menuju secara serampangan ya, tapi bisa jadi begitu. Pertanyaan, apakah mungkin di Indonesia ini umat Islamnya yang 80% lebih itu bisa menjadi alat untuk menggugah kesadaran mereka ini termasuk kita ya, bukan berarti saya ingin mengatakan itu, untuk menjaga lingkungan, untuk menjaga hutan, menjaga laut, menjaga tanah, menjaga kesuburan tanah, kebersihan udara dan seterusnya. Nah, kalau semakin tahun semakin menurun kualitas lingkungan Indonesia yang dihuni oleh mayoritas Islam, apakah agama Islam ini tidak ramah lingkungan? Pertanyaannya. Ada 2 pilihan yang kasih Lynn White dulu, seorang profesor sejarah tentang khususnya di masyarakat Eropa Pertengahan. Dia memberikan 2 tawaran. Kalau ada orang beragama tinggal di satu tempat, di satu lingkungan ya, kemudian semakin hari semakin tahun lingkungannya semakin rusak, orang beragama itu dikasih pilihan, 2 pilihan. Mau mengevaluasi agamanya itu, maksudnya mau menghijaukan kepercayaannya itu, atau mencari agama yang lain yang lebih ramah lingkungan. Dikasih 2 pilihan gitu. Mau mengevaluasi kepercayaannya yang sudah diyakini lama itu bahkan sejak lahir, atau cari agama baru yang lebih ramah lingkungan. Nah, kita tinggal pilih nanti.
soal kultural ya, soal apa spiritual itu banyak hal ya. Kita mau ubah yang mana dulu, tapi bagi saya mengubah hati dan pikiran menjadi hijau dulu itu lebih penting ya, ketimbang nanti kita teriak apa soal perubahan yang lebih ramah lingkungan, tapi kita praktik-praktik keseharian kita, lifestyle kita, apa gaya hidup kita masih banyak yang rusak gitu. Jadi kita mulai dari diri sendiri dulu, menjadi uswah bagi sekitar kita, baru kita bisa memberikan energi positif itu ke lingkungan. Bisa bergerak sama-sama. Kurang apa? Ada yang lain mungkin pertanyaan atau teman-teman ingin menanggapi bagaimana? Saya makin ngelantur kemana-mana nanti soal gerakan ini ya. Yuk teman-teman yuk. Keren Mas, makasih banyak loh. Sangat istilahnya menampar wajah-wajah gerakan kami nanti ke depan itu. Ini sebetulnya ya lebih ke kultural kita dulu sih sebetulnya yang tadi sudah disebutkan itu. Lebih mengarah kepada bagaimana ini berasal dari diri kita masing-masing gitu ya Mas. Saya speechless sebetulnya, serius ini. Tetapi tadi ada hal yang menarik terkait sesajen ya. Sesajen ini barangkali mungkin bagus nih untuk kajian batch kedua nanti Mas. Jadi sesajen ditinjau dari segi ekologi gitu. Nanti karena kan kita rencananya batch 1, kedua dan ketiga gitu. Barangkali nanti kita bisa show up tuh terkait yang kedua, terkait sesajen tinjauan ekologi dari Mas Iman, terus dari PW Hima, terus dari PW Himi gitu. Ataupun barangkali nanti kita bisa rembukan ke yang lainnya gitu. Oke, Mas Iman ada obrolan lagi nggak? Kita kasih ke teman-teman ruang untuk pertanyaan ya, biar interaktif gitu ya. Iya, lebih baik begitu. Lebih asik begitu. Siap. Oke, teman-teman, tadi sudah dijelaskan terkait masalah ekologi, istilahnya ekologi dan segala permasalahan yang timbul dari kita secara struktural ataupun kultural itu sendiri gitu. Barangkali mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan, menanggapi, menanyakan, atau mungkin menambah kebingungan terkait ekologi ini sendiri. Monggo silahkan teman-teman bisa disampaikan. Kepada teman-teman, silahkan waktunya. Monggo, siapa dulu? Oke. Suara saya ada nggak? Ada. Oke. Ya, dengar. Terima kasih Mas Iman untuk diskusi malam kali ini luar biasa. Kaitan dengan ekologi, saya sebetulnya orang baru ya. Orang baru yang penasaran dengan isu ekologi ini gitu. Karena sejauh ini memang saya asalnya acuh tak acuh lah ya. Terlebih secara keormasan memang dibandingkan dengan ormas yang lain begitulah ya, Persatuan Islam ini bisa dikatakan kita tertinggal ketika mengkaji isu-isu lingkungan atau isu-isu kealaman lah ya. Nah, kalau misalkan di Muhammadiyah ada MLH kan ya, kemudian di Nahdiyin ada LPBI kalau nggak salah namanya atau apa gitu ya. Nah, kemudian di kita sebetulnya di Persatuan Islam ini belum ada yang secara concern mengkaji itu. Nah, mungkin wajar jika memang kader-kader muda Persatuan Islam masih agak tertinggal pemahamannya ya dalam tanda kutip ketika membahas tentang isu-isu ekologi itu, karena mungkin ketika mereka memiliki pemahaman pun ya itu hasil pengkajian secara personal ataupun bergabung dengan organ-organ yang lain gitu, nggak dihasilkan dari intern ormas itu sendiri gitu ya. Nah, kemudian mendengar pemaparan tadi, seolah saya gimana ya, istilah soleh atau pertaubatan kita itu berarti solehnya itu kita nggak hanya secara ritual, nggak juga secara sosial gitu ya. Karena sejauh ini mungkin term soleh itu kadang dikaitkan kita nggak sebatas term soleh secara ritual, tapi juga harus soleh secara sosial. Nah,
kalau hasil kajian malam ini mungkin saya bisa nambah juga gitu. Kita soalnya bukan hanya sebatas ritual dan sosial, tapi juga secara apa ya bahasanya, secara ekologi atau secara lingkungan atau bagaimana lah gitu ya membahasakannya. Nah, artinya pertaubatannya nggak hanya pertaubatan secara ritual ataupun pertaubatan secara sosial, tapi juga harus ada pertaubatan lingkungan kan tadi seperti itu ya. Pertaubatan ekologi. Iya, harus ada pertaubatan ekologi gitu kan. Nggak hanya secara ritual dan juga sosial gitu. Nah, kemudian itu harus ada hijrah ekologi, betul, itu saya sepakat ya. Banyak istilah-istilah yang baru di diskusi kita kali ini. Bisa dengan soleh secara ekologi, kemudian taubat secara ekologi, dan juga hijrah ekologi gitu. Betul, saya sepakat dengan hal itu. Nah, namun ini ya, karena saya orang baru di yang berusaha mengkaji ekologi, kemudian secara geografis ya, daerah ya rumah saya itu di pinggiran, maksudnya di perkampungan lah gitu ya, daerah perkampungan. Ya artinya secara kultur masyarakat masih memegang erat apa istilahnya, kepercayaan nenek moyang gitu loh. Nah, misalnya nenek moyang. Nah, dan saya kira ini yang masih banyak berbenturan gitu antara kajian ekologi dengan kajian agama. Saya kira itu. Nah, termasuk tadi yang disampaikan oleh Rijal Asad ketika berbicara tentang sesajen, saya kira yang dua itu yang akan berbenturan gitu antara kajian ekologi dengan agama. Walaupun ketika saya ikut kajian dengan Kang Farid itu ya, nah justru kita itu harus ada menurut beliau itu harus ada definisi baru atau pengertian baru tentang tahayul, bid'ah, dan hurufat itu sendiri gitu. Jadi ketika misalkan Persis atau Muhammadiyah mengatakan sebagai harokatut tajdid atau gerakan pembaharu atau gerakan reformis, maka harus ada pembaharuan dari terminologi pembaharu itu sendiri gitu. Itu loh maksud saya. Nah, itu mungkin Mas Iman, saya agak bingung itu ketika berbicara ekologi dan juga agama gitu. Saja mungkin dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas SM, mantap, pertanyaannya sangat membingungkan. Memang itu menjadi permasalahan juga ya Mas, bagaimana istilahnya kaitan antara ekologi dan agama bisa disandingkan, bisa disangkut pautkan itu. Barangkali satu dulu ya Mas, dijawab langsung apa gimana? Boleh ya? Langsung aja. Oh, Mas Faisal udah ada katanya. Tapi oke, kita tampung dulu ya, 3 dulu ya, nggak apa-apa ya? 3 dulu ya, oke. Tadi sangkut paut agama dan ekologi, bagaimana istilahnya jalan keluarnya atau win-win solusinya. Untuk yang kedua, silakan Mas Faisal. Oh, Mbak Syifa ada pertanyaan dulu nggak? Ini perwakilan dari HIMI dulu ya. Iya, Teh Syifa. perempuan Nih, pengen denger nih. Monggo Teh Syifa. teh. Ya, monggo dari HIMI. Dari Teh Syifa dulu yuk. Lanjut dulu Kang. Siap, oke. Siap Teh Syifa. Teh Sani tuh? Teh Sani ada nggak? Barangkali. Nggak ada ya? Oke. Kita maju ke pertanyaan yang kedua ya. Nanti disusul aja ya kalau misalkan mau bertanya ya. Ke Mas Faisal, silakan. Yuk, Mas Faisal. Siap. Siap, Sal. Oke, Sal. Tuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terdengar Mas Rijal suara saya? Siap, terdengar. Yuk. Mungkin di sini saya meminta tanggapan aja ya dari Mas tadi Mantik Iman. Bahwasanya kan dijelaskan kalau misalkan ekologi itu adalah hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan makhluk-makhluk lainnya. Artinya sebagai manusia hidup berkesinambungan dengan makhluk-makhluk yang lainnya gitu, termasuk tanah juga yang menghidupi kita gitu. Saya khususnya di Tasikmalaya ya, karena sekarang lagi di Tasik. Kemarin saya melihat ada
pertambangan di wilayah Gunung Galunggung itu di Leuweung Keusik gitu. Tambangnya oleh tambang pasir, oleh TV Trikan kalau nggak salah. Nah itu tuh ketika saya ngobrol-ngobrol sama orang sana, dan saya juga melihat komunitas yang ikut mengadvokasi masyarakat sana, katanya di sana itu tambangnya sudah cacat secara AMDAL gitu. Banyak juga penolakan dari masyarakat. Tetapi si tanggapan dari perusahaan yang mau menambangnya itu, dia mengatakan bahwasannya kalau misalkan kita tidak menambang pasir, artinya kita tidak bisa hidup gitu. Kita tidak punya rumah. Tetapi kalau misalkan ketika saya berpikir lagi, di sana tuh rawan longsor juga, Mas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau tadi kan dijelaskannya kita minimalnya hijau sejak dalam pikiran. Nah, kalau dari Mas Iman sendiri menanggapi ini seperti apa, Mas? Kasus yang ada di Tasikmalaya ini. Mantap. Udah Mas Isal? Oke, siap. Ampun. Semoga Oke, siap. Terima kasih Mas Isal atas pertanyaannya. Yang kedua terkait tanggapan mengenai pertambangan di Gunung Galunggung. Cacat secara AMDAL ya, bagaimana tanggapannya? Oke, yang ketiga silakan Mas Yusril, sudah raise hand. Oke, Mas Yusril, dipersilakan. Halo, Sril. Ya. Oke, yuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar nih suara saya terdengar? Terdengar jelas, yuk. Baik. Selamat malam teman-teman, selamat malam juga pada pemateri dan moderator, Mas Iman dan Mas Rijal. Terima kasih atas waktu dan materi pada malam hari ini ya. Mengenai tentang ekologi ya, tadi pertanyaan dari Mas Rijal Samsul, kemudian Mas Faisal. Kalau Mas Rijal tadi kan persoalan atau berbenturannya dengan soal agama gitu ya. Nah ini saya akan tadi kan Mas Iman berbicara tentang asal muasal ilmu ekologi gitu, yang muncul oleh ilmuwan Jerman, kemudian itu turunan dari ilmu biologi dan lain sebagainya. Dan itu sekitar abad 17 atau 18. Tadi juga disinggung soal tentang revolusi industri gitu ya. Nah, menarik ini. Kalau secara tidak langsung kan ketika kerusakan lingkungan di dunia ini, yang paling besar itu ketika munculnya revolusi industri gitu, awal abad 17 atau 18. Nah itu kan dengan persoalannya permasalahan ekonomi gitu, yang mana itu menyangkut hajat hidup orang banyak kan gitu. Dan saya contohkan seperti ini. Ketika pada abad-abad sekarang, kemudian para konglomerat, para pengusaha itu memiliki lahan pertambangan, katakanlah batu bara. Nah, kita asumsikan atau saya asumsikan di salah satu seorang pengusaha itu memiliki usaha tambang batu bara, dalam 1 bulan itu dia mendapatkan benefit atau pemasukannya itu 10 miliar gitu ya. Itu dengan hasil menambang batu bara, kita asumsikan seperti itu. Nah, otomatis kan dampak dan efeknya itu kan banyak hal lah ya, menyangkut hajat hidup orang banyak, kemudian hidup dan sebagainya lah. Nah, akan tetapi kerusakannya pun itu banyak juga kan gitu. Nah, pertanyaannya gini Mas, bisa tidak ketika seseorang pengusaha atau seorang konglomerat itu dalam 1 bulan berhenti untuk menambang batu bara,
akan tetapi dia ingin tetap mendapatkannya itu 10 dalam 1 bulan itu 10 miliar gitu. Nah itu, artinya gimana itu Mas? Mungkin kira-kira seperti itu. Orang ekonomi lah katakanlah seperti itu ya. Jadi belajar kita pendekatan dengan kacamata ekonomi. Kalau tadi kan Mas Rijal Samsul dengan kacamata agama kan gitu. Karena ekologi juga tidak bisa, karena kita semua itu tidak bisa menafikan hal yang berbau ekonomi itu atau berbau menyangkut dengan keuangan itu banyak hal gitu. Banyak hal dalam artian membeli kebahagiaan, kan? Memberi banyak dampak kepada orang banyak kan gitu. Nah itu mungkin seperti itu Mas. Siap. Terima kasih kasih. Mas Yusril. Oke. Pertanyaannya berarti sangkut paut antara ekologi dan ekonomi. Wabil khusus bagaimana sih istilahnya yang pertambangan itu atau yang batu bara itu bisa berhenti ya, seperti itu ya. Oke, baik Mas Adi, ada 3 pertanyaan yang sudah hadir. Yang pertama terkait ekologi dan agama, yang tadi kedua tanggapan pertambangan di Gunung Galunggung. Terus ketiga hubungan antara ekologi dan ekonomi gitu. Kasusnya atau studi kasus terkait batu bara. Itu saja mungkin Mas Iman, silahkan dijawab. Ini berat-berat nih pertanyaannya nih. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Kang SM tadi bilang kami terlambat, tidak hanya kami tapi kita semua orang-orang Islam juga terlambat. Jangan orang Kristen juga terlambat yang pertama kali mendukung kerusakan alam. Oh iya ya, ini berdampak pada lingkungan kita ya. Udah berhenti ternyata udah terlanjur pengusaha udah terlanjur mengkeruk, banyak sahamnya udah jalan, ekonomi kapital udah jalan. Keterlambatan kesadaran itu sepertinya manusia punya kecenderungan untuk kita terlambat untuk sadar, karena sadar itu mesti di akhir ya. Kalau di awal bukan kesan pendaftaran ya kalau di awal. Saya membayangkan begini. Dulu andaikan kita masih hidup dalam zaman jahiliyah gitu. Apakah kita langsung sadar bahwa wah ini perilaku jahiliyah gitu. Lagi analogi yang lain, muncul nabi katakanlah. Ada orang tiba-tiba muncul gitu, muntah-muntah. Saya mendapatkan wahyu, saya mendapatkan wahyu dari Tuhanku gitu. Saya mengatakan jangan nikahi anak yang sedarah, memfatwakan hal-hal yang sifatnya irasional pada saat itu. Kita langsung percaya nggak? Gampang nggak untuk langsung percaya ke hal-hal yang itu? Sulit untuk percaya bahwa ini nabi, kecuali orang tertentu ya kan. Abu Bakar ini yang pertama kali beriman, ia langsung dijamin surga, dan itu sulit sekali. Nggak semua langsung orang beriman. Terus selain kenabiannya tadi, kejahilian, kenabian, perbudakan. Apakah kalau kita hidup di zaman perbudakan, apakah kita langsung bisa mengenali bahwa ini praktik perbudakan, harus kita hapuskan perbudakan ini? Kan nggak gampang gitu. Kita mengalami dulu, kalau sudah mengalami kesengsaraan bahwa ini kita harus tinggalkan hal-hal yang seperti ini. Kalau belum mengalami kesengsaraan, penderitaan, manusia nggak punya ketentuan untuk meninggalkan. Sama dengan kerusakan lingkungan. Awalnya kita dukung, ini agama sebagai khalifah kita berhak untuk mengelola atau mengeksploitasi, memanfaatkan alam ini. Kita sedot minyaknya sampai habis, kita khalifah. Punya kuasa Tuhan kan ketika rusak. Nah ini kita harus definisikan definisi khalifah ini agar tidak merusak gitu. Sama seperti tadi TBC. Ini kita harus definisikan ulang ini.
ketika sudah mengenal bahwa definisi itu merusak. Seringkali kita punya kecenderungan untuk lambat dalam ya, mengenal awal tadi ya, agama mendorong eksploitasi secara berlebihan, muncullah revolusi industri, kapitalisme. Sampai hari ini, jangankan Persis ya, kita semua terlambat dalam mengenali kerusakan ini, memprediksi kerusakan ini. Ini udah orang sedikit sekali, orang tahun 60-an mungkin. Orang mulai berbicara lingkungan secara nyaring itu, secara terbuka itu. Demo pertama soal kerusakan lingkungan itu tahun 1950-an mungkin, menjelang 1960-an di Amerika. Kalau ditelusur, hari bumi pertama itu muncul di Amerika ya, karena demo besar-besaran waktu itu. Saya lupa sejarahnya, mohon nanti teman-teman dicari sendiri. Soal mengapa hari bumi internasional harus ada, mengapa ada hari lingkungan sedunia. Kenapa kita harus memperingati hari lingkungan? Apakah sehari-hari kita tidak bisa memperingati atau menghargai lingkungan? Silahkan dilihat sejarahnya waktu itu munculnya. Nah, munculnya waktu itu sudah muncul kerusakan yang sangat besar. Utamanya waktu itu karena ada wabah demam berdarah, ya. Ada namanya obat DDT, kalau teman-teman kimia, DDT singkatannya apa gitu, panjang nama kimianya. Tapi umumnya disingkat DDT. Kalau sekarang kita mungkin sinonimnya itu ya, pestisida. Nah, pestisida itu untuk membunuh telur-telur nyamuk yang ada di tanah, yang ada di tumbuh-tumbuhan. Nah, pestisida itu disiramkan secara besar-besaran di seluruh dunia pakai pesawat gitu ya. Pesawat sama seperti memadamkan api kebakaran hutan gitu, sebar gitu. Lambat laun tanahnya makin rusak, kualitas kesuburannya semakin berkurang. Ditengarai obat pestisida ini, obat demam berdarah ini yang menyebabkan berkurangnya kualitas tanah. Itu tahun 1950-an. Ada namanya orang Rachel Carson, bukunya namanya The Silent Spring, ya, Silent Spring. Musim semi yang bisu, kalau di dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan. Musim semi yang bisu. Buku itu menceritakan tentang nanti burung-burung akan kehilangan tempat tinggalnya, kita akan tidak lagi menerapkan cuitan-cuitannya karena kualitas tanah sudah menjadi rusak karena banyak obat-obat demam kebun di ladang. Muncullah demo besar-besaran karena pabrik yang menghasilkan DDT itu semakin kencang memproduksi obat itu karena laris kan waktu itu. Terus para pedagang obat-obat itu dan para petani, para tukang kebun dan seterusnya DDT secara besar-besaran. Muncullah kemudian hari lingkungan sedunia. Kalau tidak salah berangkat dari demo besar-besaran. Nah, itu soal keterlambatan. Kita punya kecenderungan untuk, wah iya ternyata kita salah ya. Kita taunya salah itu selalu di akhir. Oh ya ternyata saya salah ya. Enggak di awal. Kalau kita di awal belum bisa menemukan. Oh saya akan masuk neraka nih. Saya akan salah nih. Padahal kita nggak bisa memprediksi hal yang akan datang. Kita taunya kan kita, oh ya rusak. Kita harus meninggalkan kebiasaan yang lama. Intinya begitu. Manusia punya kecenderungan untuk itu dan bagaimana untuk menangkal keterlambatan
untuk sadar bahwa kita merusak itu ya mengevaluasi apa yang sudah kita pahami bahwa itu benar. Nah, kebenaran-kebenaran yang sudah kita pahami bahwa itu benar secara mutlak itu justru bahaya dalam titik tertentu. Misalnya TBC ini. Dulu kita mengagung-agungkan, oh ini bid'ah tahyul khurafat harus dibasmi gitu. Tapi makin ke sini justru pemahaman itu yang bisa jadi merusak. Nah, ketika punya pemahaman itu kita membuang sesajen. Kita mencopot kain hitam putih yang ada di pohon yang disakralkan. Oh, ini syirik gitu. Atau malah rusak gitu kan. Kita atas nama pemurnian gitu kan, atas nama bid'ah, menghilangkan bid'ah gitu. Tapi implikasinya justru lebih besar ketimbang kekotoran akidah yang dia sangka-sangka itu. Nah, pertentangan agama dan ekologinya soal itu. Nah, ulama ini kritik agak mungkin sangat kontroversial ya. Para ulama lebih terkesan memprioritaskan hadis atau hukum-hukum Islam, mana yang sahih dan mana yang maudhu, mana tingkatan-tingkatan itu hasan, dhaif, maudhu dan seterusnya, ketimbang mengkalkulasi kontribusi sosial ekologinya. Apakah kemudian ketika ulama berkumpul nih, oh ini sahih, kemudian oh ini yang sahih, publik dikenalkan di pasar hadisnya ke masyarakat gitu kan. Oh ini fikihnya. Oh ini yang sahih gitu. Pertanyaannya, yang sahih itu bisa apa kontribusi sosialnya? Jangan-jangan yang dikatakan sahih itu sulit untuk dipraktikkan. Malah justru bisa jadi merusak. Ya kan? Nah, ulama masih berdebat, berebut mana pendapat yang sahih tapi tidak dengan kontribusi sosialnya. Apakah kalau hadisnya doif tapi punya kontribusi sosial lebih tinggi ketimbang yang sahih, kemudian yang doif ini tidak digunakan? Gitu. Pertanyaannya. Oh ini doif tinggalkan, ini yang sahih. Nah, nggak ada yang tahu, saya sendiri tidak bisa menuduh itu secara serampangan karena saya tidak punya background yang kuat untuk menuduh itu ya kan. Tapi banyak kecurigaan dan banyak kajian yang saya nanti kasih linknya kalau yang butuh citasi ya barangkali. Ada namanya Profesor Abdul Munir Mukan, beliau profesor antropologi yang mengkritik khususnya Majelis Tarjih Muhammadiyah yang orang-orang Majelis Tarjih itu masih belum bisa memprioritaskan kontribusi sosial ketika mentarjih hadis. Ketika mengumpulkan hadis-hadis. Ya, ini masih sahih oriented. Bukan soal ada kontribusi sosial ekologi itu urusan sekian, yang penting sahih dulu. Nah, itu yang menjadi persoalan bisa jadi ya. Kenapa bisa menjadi pertentangan? Karena ya ada namanya dakwah kultural, Kang. Yang akhir-akhir ini ada dua versi dakwah kulturnya Cak Nur Kholis Majid sama Cak Nun MHI Nun Najib. Dua definisi konsep dakwah kultural yang berbeda. Nanti teman-teman silakan baca lebih lanjut soal diskursus akademiknya. Tapi umat Islam yang reformis yang diwakili oleh Muhammadiyah Persis barangkali, kemudian yang tradisionalis NU dan teman-teman torekot yang lain mulai menggunakan pendekatan dakwah kultural. Tapi dakwah kultural itu masih dicurigai mengapa menggunakan pendekatan dakwah kultural? Karena ingin lebih ramah terhadap budaya. Karena banyak tuduhan jangan-jangan punahnya kebudayaan, punahnya banyak kesenian itu gara-gara konsep pemurnian.
Islam, oh ini bid'ah, ini kesenian yang bid'ah, ini budayanya bid'ah, kemudian ditinggalkan. Jangan-jangan banyaknya budaya dan kesenian yang punah itu ulahnya dakwah Islam atau dakwah Kristen. Nah, Islamisasi. orang-orang mulai menggunakan dakwah kultural. Nah, Islamisasi itu justru yang Islamisasi. memunahkan kebudayaan. Nah, padahal kebudayaan itu punya relasi yang kuat dengan cara berpikir masyarakat, bagaimana mereka memahami hubungan mereka dengan alam. Misalkan budaya ritual menyembelih hewan tertentu di dekat pohon keramat gitu. Kemudian ada orang Kristen dan orang Islam datang, oh ini jangan dikeramatkan lah, kali ini bid'ah ini. Ada di Kristen namanya konsepnya bid'ah, sama dengan Islam, bid'ah. Gitu. Kenapa ada Protestan? Karena ingin menghilangkan bid'ah itu. Katolik dan Protestan sama dengan NU dan Muhammadiyah atau Persis dan NU dan seterusnya, kaum tradisionalis yang ya perdebatan ritualnya begitulah, itu capek sekali kalau bicara itu. Tapi yang jelas apa yang kita pahami selama ini, apa yang kita anggap bahwa itu benar, hari ini kita bisa refleksikan, wah belum tentu benar ini. Apa yang kita pahami selama ini, yang kita pahami sebagai yang benar, wah, justru di titik yang lain malah merusak. Nah, ini pentingnya pendekatan religius digunakan. Orang sekuler juga nggak bisa semena-mena. Orang agamawan itu, orang-orang yang beragama itu hidup dalam kehaluan gitu. Hidup saja memahami diri mereka saja halu gitu, Pak. Mereka menganggap ada sesuatu yang besar yang bisa menyelamatkan setelah kematian mereka. Mana masuk akal mereka itu? Pertentangannya begitu antara religius dan non religius. Jadi saya percaya kepada nggak boleh orang dua-duanya harus sama-sama berkolaborasi dalam menyelamatkan lingkungan. Artinya ketika bergerak dalam isu ini, kita nggak perlu tuh tanya, kamu tadi sholat subuh jam berapa? Kamu tarawihnya berapa rakaat gitu? Kamu atahiyat atau Allah baik-baiknya atau ribet banget dengan mau nanam bibit aja sampai kita koreksi dulu sholat subuh jam berapa. Artinya gerakan ini tuh fleksibel sekali. Kita nggak perlu mencurigai siapapun. Asik sekali ketika bergelut di isu ini, Pak ya. Nah ini, saya kurang ini pengalaman refleksi yang mungkin bisa jadi lucu dan ironim. Kami di Surabaya termasuk dengan Mas Paramek itu, namanya Mas Parama, beliau pegiat lingkungan KHM juga, Kader Hijau Muhammadiyah, juga tinggal dengan masyarakat Pakel Banyuwangi yang sedang bersengketa tanah leluhurnya, diperebutkan tanah leluhurnya, diklaim gitu ya, tanah desa seluas ratusan hektar oleh PT Perkebunan di sebelahnya. Nah, Mas Parama ini yang mengadvokasi dengan teman-teman untuk tinggal dengan masyarakat begitu, membantu mendampingi masyarakat itu agar bisa mempertahankan ruang hidup mereka. Nah, ketika kasus saya di Surabaya dengan Mas Parama di Banyuwangi. Nah, yang saya di Surabaya sebelum saya domisili di Jogja, Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tanggal 5 Juni kalau nggak salah ya, saya sampai lupa ya, sekitaran Juni itu, kami ada solidaritas dari banyak elemen, dari kelompok komunitas literasi, komunitas kebetulan kelompok agama dari kami sendiri, dari Kader Hijau Muhammadiyah sendiri. Yang lain belum muncul. Ada LBH, ada Walhi, ada yang paling poinnya yang ada Antek Greenpeace juga. Yang paling
krusial. Kenapa saya cerita ini adalah saya dan teman-teman waktu itu berkumpul dengan teman-teman Papua. Ya, FNK Hidayat. Kalau di Surabaya waktu itu nggak ada Mas Marama. Jadi kebetulan hanya kader hijau Muhammadiyah. Nah, berkumpul dengan kawan-kawan aliansi mahasiswa Papua di Surabaya yang rapat di pusat dakwah Muhammadiyah, ya gedung dakwah Muhammadiyah. Berkumpul kami jadi satu yang biasanya mereka melingkar kemudian nuangin amer begitu kan, ngerokok gitu kan. Apalah ketika ya, akhirnya masuk ke ruang yang sangat religius gitu, kantor Muhammadiyah gitu ya, dan duduk bersama kami yang sangat mengagumkan Soekarno, bisa jadi ya. Soekarno juga bagian dari sejarah Muhammadiyah. Tapi mereka justru melawan. Orang-orang yang mengagumkan dalam isu menyelamatkan lingkungan. Dua hal yang tadinya berseberangan, yang tadinya mengagumkan Soekarno, yang ini malah melaknat Soekarno karena perjanjian Irian Barat itu, karena perjanjian Irian Barat mereka bersatu dengan Indonesia, sehingga hari inilah kenapa hari ini Papua dijajah oleh Indonesia menurut mereka dan menurut mereka begitu. Tapi dalam forum Hari Lingkungan Sedunia kami bisa duduk sama hanya satu tujuan kami waktu itu ya, menyelamatkan lingkungan. Bukan karena mereka Kristen, bukan, kami tidak terbentur dengan karena latar belakang mereka yang anti Soekarno, anti Indonesia dan seterusnya. Isu ini sangat luas, bisa bergerak dengan siapapun. Nggak perlu jadi agamawan, nggak perlu jadi sekuler dulu, cukup jadi manusia yang tinggal di bumi. Harus hijau dalam pemikiran dulu. Iya, betul. Ya, kira-kira gitu. Itu yang mantap. Kayaknya kegerus semua deh jawabannya. Tapi yang tadi lebih ditekankan mungkin Mas terkait yang di Gunung Galunggung itu pertambangannya, terus yang terkait ekonominya gitu. Yang batu bara tuh cara melakukan pertaubatan ekologisnya kayak gimana gitu. Iya. Ini soal pertambangan ya. Pertambangan itu kalau bicara soal apa itu namanya, AMDAL itu tumpukan dokumen yang bisa diperjualbelikan hari ini. Jadi bicara percaya atau tidak percaya AMDAL itu ya tipis sekali benar salahnya, atau baik buruknya itu tipis sekali. Sama seperti Al-Ghazali bicara halal dan haram itu tipis sekali. Sama kita percaya dengan AMDAL. AMDAL itu ya hari ini bisa dimanipulasi. Bisnis AMDAL itu sudah banyak sekarang. Profesor UGM, ITB, ITS atau UI saya bisa buat, bisa tanda tangan AMDAL atas nama kesejahteraan. Ya, nah itu ironi ya, bisnis gelap di balik aktivisme lingkungan. Nah, bagaimana kita bisa menyuarakan itu ya? Kita sebagai kelompok yang bisa mengakses pengetahuan lebih banyak dalam ruang digital ya, ruang-ruang yang lainnya, ya kita sebisa mungkin untuk mendampingi, bisa mengakses atau tidak, kita perlu bantu. Karena bagaimanapun kelompok agamawan harus hadir dalam ruang-ruang itu. Ketika kelompok agamawan menjauhi ruang itu, ya di Indonesia yang pengaruh keagamaan itu sangat kuat ya, ketika menjauhi ruang itu ya akhirnya mereka semena-mena. Mereka itu maksudnya orang-orang
yang serakah itu, yang mengeruk itu. Padahal kalau secara undang-undang harus meminta persetujuan dulu di masyarakat sekitar. Ini boleh nggak kami sedot ini, kami boleh nggak keruk ini. Kalau memang ada persetujuan, ya bagaimana konsekuensinya ketika ada persetujuan? Ketika dilubangi, bagaimana nasib lubangnya? Apakah nanti ketika akan menjadi danau buatan gitu? Bukan hanya danau itu. Hari ini angka orang difabel itu semakin meningkat, khususnya di daerah yang bekas pertambangan. Air hujan itu berasal dari luapan atau dari awan yang menguap, yang berasal dari kubangan-kubangan bekas pertambangan. Air itu air asam, kemudian jadi awan, jadilah air hujan asam, kemudian dikonsumsi manusia, termasuk ibu hamil, perempuan, laki-laki. Akhirnya kualitas reproduksinya berkurang. Semakin banyak bayi yang difabel disebabkan oleh pertambangan. Gila. Jadi jangan kira kasus lingkungan itu hanya berdampak ke kelompok tertentu. Kita semua yang di bumi terdampak. Nah, itu soal pertambangan ya, di apa namanya, Gunung Galunggung ya. Galunggung. Nah, bagaimana sikap kita sebagai kelompok agama, kelompok agamawan ya, sebisa mungkin menggunakan senjata kita ya, alat ayat-ayat suci untuk mempengaruhi kelompok kita agar bisa berpihak kepada mereka, menyuarakan di tempat ibadah, di tetangga, di ruang-ruang publik gitu kan, untuk membendung pengaruh, ya, membendung kuasa, relasi kuasa mereka ya. Ya di Pakel itu yang di Mas Parama itu, ya, hukum sudah mengatakan milik warga Pakel, mengintimidasi, memukuli warga. Atas perintah siapa ya? Perintah pabrik yang kalah itu. Apa, PT Perkebunan yang kalah itu. Ya, itu kurang lebih bagaimana kita sebagai kelompok religius menyikapi hal itu. Menyambung ke pertanyaan Yusril ya soal ekonomi dan ekologi. Ada dua sistem yang selalu diperdebatkan, antara ekonomi liberal dan ekonomi sirkular. Ya, ekonomi liberal itu hanya ke atas saja, dari bawah ke atas, menumpuk gitu, meninggi saja, mengakumulasi kekayaannya sendiri. Sedangkan ekonomi sirkular itu berkebalikan. Sirkular itu ekonomi donat, biasanya orang biasa sebutnya, mempermudah ekonomi donat karena berputar ekonomi. Nah, berputar kemana? Dari masyarakat yang atas sampai yang bawah, sehingga kesejahteraan bisa terdistribusi dengan merata. Ya, katakanlah memang dunia ini sulit sekali bicara timbangan itu adil, selalu ada yang hitam dan putih gitu kan, keniscayaan gitu. Tapi bagaimana kita memperpendek jarak kesenjangan itu, ya orang masih percaya ekonomi donat itu. Teman-teman bisa akses itu di internet ya. Nah, teman-teman saya waktu S1 saja ketika bicara soal lingkungan, mereka heran, dan emang bisa ya ekonomi ketemu sama orang lingkungan. Ini justru ironi, mereka yang mempelajari ekonomi sendiri, mereka justru nggak ramah lingkungan gitu. Nah, bisnismen si Donald Trump ketika ditanya, "Do you believe in climate change?" gitu. "No, I don't believe that." I believe
that iklim, kerusakan lingkungan itu bukan ulah manusia ya. Nggak ada kerusakan lingkungan itu. Alam bekerja dengan sendirinya, dia akan mengobati dirinya sendiri gitu. Menurut si Donald Trump itu. Krisis iklim itu mitos. Makanya ya kita mau keruk sebanyak mungkin, mau sedot minyak seberapa banyak, ya sedot aja selama kita masih hidup gitu. Nah itu pemahamannya orang-orang bisnismen. Kenapa orang bisnismen nggak mau ramah lingkungan? Karena bisnisnya nanti berhenti. Mereka nggak mau transisi energi. Mereka nggak mau transisi energi karena dalil mereka menghasilkan membuat penghasilan mereka justru berkurang dan mengalami defisit gitu ya, turun sahamnya dan seterusnya. Kita harus pertahankan ini ya, makanya banyak UU yang memudahkan investasi ya, terutama pertambangan ya. Karena itu pesanan para oligarki, bisnismen, hanya orang beberapa persen saja yang menguasai ekonomi dunia, termasuk Indonesia. Apakah bisa? Hari ini banyak kampanye yang menyuarakan tentang green economy atau blue economy. Banyak alternatifnya, sudah ada alternatifnya secara konsep begitu dan praktik di negara-negara dan di area-area yang sangat kecil ya, belum besar secara negara, belum ada yang bisa mempraktikkan secara keseluruhan. Di Denmark, Belanda mungkin sudah mulai menjadi percontohan green economy atau ekonomi donat itu. Makanya negara-negara yang makmur atau negara-negara yang secara survei itu urutan 1 sampai 5, urutan 1 sampai 10 bahkan itu berasal dari Eropa. Eropa Barat, Eropa Utara, ya, Norwegia, Finlandia, Islandia, Denmark, Belanda, negara-negara Balkan. Nah, karena mereka yang sudah mulai mempraktikkan ekonomi donat, ekonomi sirkular. Nah, Cina, kemudian Amerika atau negara-negara yang lainnya masih terfokus menggunakan ekonomi liberal yang memungkinkan satu orang bisa menguasai satu usaha dan hasil ekonominya itu untuk dirinya sendiri. Dalilnya untuk menyelamatkan anak cucunya dia sendiri, bukan anak cucu orang lain gitu. Kalau dia yang paling kaya, nanti kan dia bisa sewa pesawatnya Elon Musk, bisa bikin kontrakan di Mars kan, bisa bikin kontrakan di bulan gitu. Mau pindah ke Mars. Nah, orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri itu yang rusak. Nah, transisi energi itu yang hari ini masih kuat dikampanyekan di sektor-sektor bisnis yang merusak itu ya, termasuk yang masih kita konsumsi ya, Pertalite, Pertamax dan seterusnya itu masih kita konsumsi, bukan kita belum bisa meninggalkan itu karena kita masih mau tergenang kemaksiatan, tapi sistem mendorong kita untuk menggunakan itu ya apa yang harus mau ngisi apa? Ya, kendaraan kita mau diisi apa kalau nggak dengan minyak-minyak itu ya. Kebijakan masih mendorong kita, memaksa kita, menjejeli kita dengan kerusakan-kerusakan itu. Selama kita masih hidup dalam sistem yang seperti itu, selama itu juga kita masih sulit untuk meninggalkan dosa-dosa ekologis itu. Nah, itulah pentingnya bergerak dalam ranah struktural juga. Mantap. Aduh, siap, Mas Iman, makasih banyak. Ada lagi yang mau jelaskan, Mas? Kayaknya. Iya, ini sudah. Sril, gimana Sril? Rizal SM, terus Faisal, juga yang lainnya, Mbak Syifa, Mbak Indri, Mbak Param, Mas Prama, terus Mbak Sani, Mbak Rara,
Zulfa, dan Mas Fadli. Kayaknya menarik nih kalau misalkan terkait yang tadi ya, sudah panjang lebar sebetulnya menjelaskan tuh. Bahkan aku pribadi nih yang menjadi moderator pun semacam mengalami turbulensi gitu. Istilahnya kayak turbulensi pesawat gitu. Karena dihadapkan dengan kita setelah ini harus berkontemplasi gitu atas diri kita masing-masing terkait dosa apa yang kita telah perbuat terhadap lingkungan itu sendiri gitu. Dari tadi berbagai masalah pun atau berbagai istilahnya informasi, permasalahan, kemudian solusi lain sebagainya sudah diterangkan secara jelas gitu. Ataupun ya kalau misalkan secara pengetahuan memang itu yang dibutuhkan gitu oleh teman-teman di forum ini gitu. Nah, saya rasa aduh udah jam 10 juga ya, udah jam 10 malam. Waduh, iya, Ini kelewatan seru ini. banget tadi. Ini jadi tamparan keras banget untuk kami sebagai dari istilahnya dari pimpinan wilayah gitu, baik Hima ataupun Himi. Dan mungkin ya dari teman-teman juga tadi istilahnya, ya memang itu kayak gitu kayaknya Mas. Istilahnya gitu. Ada hal-hal semacam itu. Dan itu pun yang dirasakan oleh saya pribadi gitu. Nah, dari teman-teman gimana? Ada yang mau nanggapi dulu nggak sebelum kita tutup gitu? Karena kan ini udah mulai udah menunjukkan waktu pukul 10 ya. Barangkali kita bisa dilanjutkan di batch-batch selanjutnya gitu. Ataupun mungkin ada hal-hal yang ingin ditanggapi atau ditambahkan atau barangkali dikurangi ataupun dipertanyakan lagi, silakan. Ini sesi kita terakhir pada malam hari ini. Yuk, monggo teman-teman, silakan. Monggo. Aduh. Cocok nih. Yuk, teman-teman ada? Nggak ada nih. Cukup. Oke. Dari Himi barangkali. Mbak Syifa, terus Mbak Zulfa, Mbak Sani, Mbak Indri, juga yang lain. Ataupun dari Mas Prama katanya. Temannya Mas Iman Permadi. Monggo. Barangkali ya istilahnya ingin menyampaikan informasi untuk sepatah dua kata barangkali kita bisa berkolaborasi lagi ke depan gitu ya, Mas Rama, Mas Adi. Silakan. Aduh. Ini Mas Parama ini yang dekat dengan rakyat ini. Monggo, Mas. Kami butuh informasi dan sekaligus kami ingin belajar. Halo. Kayaknya nggak ada ya? Lagi sibuk. Lagi sibuk ya. Oke, makasih banyak nih. Oke, Mas, barangkali ya sekali lagi Mas, barangkali ya istilahnya kami ini akan dibingungkan, tetapi memang tujuan kami fokusnya terhadap hal tersebut gitu. Bagaimana ekologi ini kami mulai gitu. Karena di Persis itu sendiri tadi sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Rizal Samsul Mutakin, bahwa sangat minim dan sangat istilahnya tidak peduli gitu akan lingkungan itu sendiri. Padahal kami kan yang mengusung ya istilahnya semacam Turots dan TBC dan sebagainya gitu. Ya sama seperti Muhammadiyah, tetapi barangkali ya kami kalah star gitu dari Muhammadiyah. Nah ini barangkali salah satu iktiqad baik kami dari PW Hima Persis DIY ingin istilahnya semacam bergabung untuk istilahnya kalau misalkan terlambat, menurut saya tidak terlambat gitu selagi kita masih hidup ya. Dan barangkali ini sesuatu yang harus dimulai dari sekarang. Kalau misalkan perkataan Prabowo dalam dalam pencalonannya, kalau bukan sekarang siapa? Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi gitu. Nah, mengusung hal tersebut kami ingin memulai hal itu. Barangkali Mas, istilahnya nanti sesuai dengan yang tadi diobrolkan di pertengahan pembahasan, kami ingin istilahnya mengajak terhadap yang tadi sudah disentil gitu, bahasan terkait sesajen dalam tinjauan ekologi gitu, ekologi dan agama bagaimana gitu. Nah ini menarik sekali karena ini menjadi isu yang sedang tren sekarang karena ada permasalahan yang tadi sudah disebutkan di Lumajang itu terkait tentang Lumajang itu sendiri. Saya berbicara sedikit ya, 1 menit saja. Kemarin itu sebetulnya karena saya menjadi volunteer selama beberapa hari di sana, menjadi relawan. Kalau ini kan maksudnya terkait ekologi juga ya.
Nah, saya rasa dalam hal tersebut kejadian di Lumajang itu sebagai bahan atau sebagai dosis demokrasi, Mas. Demokrasi sangat terasa sekali gitu dalam kajian ekologi, tidak pandang bulu, sesuai dengan apa yang disampaikan Mas Iman gitu. Bagaimana peran agama dari masing-masing sekte atau peran agama-agama yang lain di non-Islam ataupun Islam itu sendiri bergabung untuk istilahnya mencapai suatu rencana untuk istilahnya tidak menimbulkan masalah lagi terkait yang ada di Lumajang itu gitu. Terkait istilahnya pemberian sembako dan sebagainya. Saya rasa tidak ada antara sekte yang mempermasalahkan gitu. Bahkan istilahnya gotong royong untuk membantu masyarakat yang ada di sana gitu, yang tertimpa bencana gitu. Nah, salah satunya ekologi ini berperan hal seperti itu gitu. Bagaimana kita bisa berperan dalam masyarakat dalam suatu kejadian yang terdampak seperti erupsi di Semeru tersebut gitu. Barangkali itu Mas yang bisa disampaikan. Mungkin istilahnya untuk sekarang karena teman-teman mungkin ini sudah menunjukkan waktu pukul 10 malam. Dari Mas Iman Permadi sebagai closing statement, karena tidak ada pertanyaan atau tanggapan lagi dari teman-teman, silakan bisa disampaikan. Ya, apa namanya? Jadi pertanyaan experience sebagai aktivis ekologi ya, experience aktivis. Nah ini sebutan aktivis itu biasanya dihindari oleh teman-teman ya. Teman-teman pergerakan itu lebih suka disebut sebagai pegiat gitu, pegiat keadilan gitu, pegiat feminis, pegiat ekologi, pegiat demokrasi gitu. Nah, kalau aktivis mungkin ya serapan dari bahasa Inggris ya. Kemudian kita serap menjadi masuk KBBI. Beda antara ekolog dan ekologis, kristolog dan Kristen, atau Islamolog dan Islam. Jadi kalau misalkan kita ekolog, itu orang-orang yang mempelajari ekologi, tidak mempraktikannya. Nggak perlu praktek, cukup mempelajari kita bisa dapat sebutan, oh dia ekolog. Terus yang lain setelahnya ekologis, ya berarti ekolog itu kata benda, ekologis itu kata sifat. Orang yang belajar ekologi itu disebut dengan ekolog. Kalau ekologis itu sifat yang melekat pada orang itu. Artinya pilihan ya antara menjadi ekolog dan ekologis. Kalau kita sudah tahu soal refleksi-refleksi tadi gitu kan, tapi praktik kita masih merusak lingkungan ya kita nggak bisa disebut dengan ekologis ya, ekolog saja. Ketika orang bicara, oh ya ini harus mana? Ya saya sudah tahu, tapi praktiknya nggak dilakukan ya, dia ekolog berarti. Ekolog. Orang ateis belajar Islam ya. Oh ya saya tahu ini hadis ini sumbernya dari siapa, ini sanadnya bagaimana, tapi kamu praktikkan nggak hadisnya? Enggak, tapi saya tahu sanadnya. Iya, dia Islamolog. Bukan orang Islam. Orang Islam kan tahu sanadnya dan mempraktikkan itu. Nah, itu dua perbedaan yang perlu kita pahami di akhir sesi last but not least ya. Kemudian debat antara orang-orang yang ekologis dengan orang-orang fatalis. Ini yang lucu, tapi kita seringkali mati kutu ketika dibully begini. Apain kamu teriak-teriak selamatkan lingkungan, ngapain kamu gaya hidup ramah lingkungan? Toh nanti bumi juga bakalan hancur kok. Toh nanti ketika Nabi Isa turun, ya bentar lagi Dajjal turun, ngapain kamu repot-repot? Biarin ngapain. Nah, saya waktu itu sempat mikir lama gitu. Terus waktu saya makan, saya kepikiran apa ya saya makannya. Padahal saya sudah tahu kalau saya bakal mati. Kenapa kita harus selamatkan lingkungan? Padahal kita sudah tahu kalau nanti akan kiamat. Kalau sebagai orang yang percaya ada doktrin kiamat, ada doktrin hari akhir.
Kita sudah bisa jawab nih untuk membalas apa namanya bulian orang fatalis itu tadi. Ya semuanya akan hancur, itu takdir akan begitu memang. Nggak perlu kamu repot-repot teriak selamatkan lingkungan, ubah gaya hidup bersih. Atau nanti juga akan kiamat. Balik lagi, kenapa kamu makan tadi? Kenapa kamu harus minum? Kenapa kamu harus mandi? Kenapa kalau sakit kamu harus minum obat? Kalau tangan kamu patah biarin aja, enggak, toh kamu juga akan mati kan. Nah, itu yang jadi ya ini jaga-jaga untuk teman-teman. Siapa? Ketika dibully ya kan. Alah. Soal idealis kamu. Nah. Kamu makan, berarti kamu kan juga idealis gini. Gitu. Siap. Laksanakan. Aduh. Mantap. Nah, pertanyaan di akhir, apa yang harus kita lakukan ketika diskusinya, perdebatannya dari banyak hal yang kita kaitkan gitu kan, kemudian kita ada kesadaran baru, ada kesimpulan baru setelah diskusi ini. Terus pertanyaan kita harus ngapain gitu setelah ini. Jangan sampai kita bingung terus nggak ngapa-ngapain, dah saya bunuh diri aja demi agar beras tidak banyak diproduksi, agar air tidak banyak dikonsumsi, saya mati aja lah gitu. Enggak. Ya buat kelompok-kelompok kecil yang itu bisa menerapkan nilai-nilai ekologis. Memang hari ini sangat sulit sekali, bahkan orang bisa bilang tidak mungkin untuk menerapkan konsep ekologi secara nasional, secara internasional, secara global. Pemimpin-pemimpin dunia masih omong kosong ya, kalau kata Greta Thunberg itu bla 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 bla, bicara soal kita akan menekan emisi, menghambat laju deforestasi dan seterusnya. Dalam skala nasional itu masih susah, tapi dalam skala lokal insya Allah lebih ringan. Nah, kita sebagai orang-orang yang bersinggungan dengan orang-orang kelompok-kelompok kecil, mari hidupkan nilai-nilai itu. Nggak perlu besar, yang penting konsisten. Nggak perlu bagus, yang penting kecil-kecil dulu. Ya, lebih baik, yang penting lebih baik, yang penting lebih baik. Kalau later better than never. Terlambat lebih baik ketimbang enggak sama sekali. Kecil lebih baik ketimbang besar tapi susah dilakukan. Tugas mahasiswa ngapain? Ya, lakukan hal-hal yang kecil. Selain demo ya. Demo itu mengubah sesuatu yang besar. Dan bukan kuasa mahasiswa untuk mengubah itu. Kecuali mahasiswa nyambil jadi ketua MPR atau ketua DPR, itu bisa. Tapi yang kalau tugasnya hanya belajar secara akademisi dan punya tugas tanggung jawab keluarga, keagamaan, ya lakukan yang bisa kita lakukan. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf kalau saya terkesan menggurui ya. Saya enggak ekologis banget, tapi ya saya berusaha untuk mengurangi dosa-dosa itu. Terima kasih. Siap, boy. Tepuk tangan dulu lah. Tepuk tangan online ini, Bang. Oke, siap. Terima kasih Mas Iman Permandi yang sudah menyampaikan terkait kajian ekologi dasar yang sudah 2 jam kita bareng-bareng mendengarkan dari pemaparan apa yang disampaikan oleh Mas Iman Permandi. Semoga hal-hal yang tadi dibicarakan terkait closing statement yang sangat mumpuni. Dan saya tulis, yang pertama mungkin kita harus buat, ini menjadi PR buat teman-teman kita, istilahnya dari teman PW Hima ataupun HIMI. Yang pertama kita harus membuat kelompok terkecil atau istilahnya yang bisa menerapkan nilai ekologis seenggaknya dalam skala lokal. Ya, nggak perlu besar, yang penting konsisten. Terus yang kedua, ya istilahnya kita sebagai mahasiswa harus melakukan hal yang kecil ke hal yang besar. Dan satu lagi, saya stitch dari yang tadi dipaparkan dengan mengambil perkataan dari Mas atau Kiai Pramudia Anantatur,
kita harus adil sejak dalam pikiran, dan Mas Iman Permadi mengatakan bahwa kita harus hijau dulu sejak dalam pikiran. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga kita bisa bertemu pada acara atau istilahnya pada batch kedua atau selanjutnya. Semoga dengan pertemuan awal ini menjadi refleksi bagi kami, Mas Iman Permadi, dan semoga kedepannya kita bisa lebih istilahnya membuka wawasan terkait hal apa saja yang istilahnya menjadi bahan baku terkait ekologi itu sendiri itu. Dan ekologi itu tidak hanya tentang istilahnya pembahasan, tetapi tentang perilaku kita gitu, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi kepada Mas Iman Permadi sudah menyampaikan istilahnya penyampaiannya. Mungkin ditutup saja. Semoga kita bisa bertemu di batch kedua dengan pemaparan yang tadi sudah diwacanakan terkait sesajen dalam tinjauan ekologi dan agama. Oke, mari kita tutup dengan hamdalah teman-teman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan terima kasih Mas doa Iman. kafaratul Terima kasih majelis. semuanya. Oke, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Oke, saya tutup dulu ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum.